slow. Ooh, yeah. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Siang hari ini di tanggal 20 Juni 2026, di hadapan kita sudah ada satu unit speaker Bluetooth. Mereknya ini Teknik, ya mereknya Teknik. Nggak tahu memang Teknik yang ori atau yang kualitas 1-2 seperti itu. Yang jelas tulisannya Teknik. Dan mungkin buat sedulur atau teman-teman tetangga yang melihat video ini mungkin tidak asing dengan speaker ini. Ya betul, ini speaker Bluetooth milik kita bersama, inventaris dari kewilayahan RW 3 Suryawijayan Mantri Jeron. Jadi speaker ini kendalanya yang jelas baterainya memang sudah ngedrop. Terus mikrofon untuk mikrofon dinamiknya itu mikrofon wirelessnya itu mati satu, yang warna biru ya. Kalau yang oranye memang nyala. Cuman dengan kondisi yang memang suaranya juga kalau menurut saya sih terlalu cempreng, apalagi dengan suara saya yang cempreng ketemu mic cempreng, akhirnya jadi apa itu namanya, nah seperti itu ya. Nah kebetulan alhamdulillah ini di para pengampu wilayah, Ibu RW, terus Bapak Ketua RT ya mempercayakan untuk perawatan. Sekarang ini saya coba perbaiki ya, saya coba cek dengan ilmu atau pengalaman, sedikit pengalaman yang saya tahu, jadi nggak secara teori. Jadi beberapa saya buka ini dan kebanyakan memang ya umum lah, ada yang bisa, ada yang gagal juga ya. Kadang termasuk malah alat-alat saya sendiri saya perbaiki juga kadang gagal, seperti itu. Terus terang aja ya, cuman alhamdulillah untuk kondisi sekarang ini insya Allah bisa saya perbaiki. Dan ternyata saya menemukan beberapa kendala lain yang dikeluhkan kita selain dari mikrofon dan aki. Ternyata di lubang konektor akainya itu yang female yang masuk ke dalam speaker, ternyata ada bekas patahan dari jack akai. Jack akai itu seperti apa ya, yang colokan dari si mikrofon itu ya, yang panjang kecil itu. Nah, mungkin bapak ibu yang belum tahu, coba nanti saya perlihatkan sebentar. Baik, ini udah saya bawa jack akai seperti apa ini ya. Nah ini yang besar, colokannya itu yang besar seperti ini. Ini kan memang biasanya dari mikrofon lewat jack Canon terus diteruskannya sama ini. Ada juga yang dari Canon ke Canon atau ke XLR. Nah kalau ini yang akai umum dipakai untuk mikrofon. Ini saya beli juga, ini saya beli sendiri karena memang ada yang mau saya rubah nantinya. Nanti saya sedikit cerita juga. Terus ini juga ada konverter ya, jadi nanti yang akai tadi itu kalau mau ke laptop atau mau ke jack female-nya yang 3,5 itu pakai konverter seperti ini. Jadi seperti itu ya. Nah yang pertama untuk mikrofon yang jalan, yang kita tahu itu yang seperti ini ya, betul nggak? Yang ininya oranye ya, ini jalan. Cuman suaranya itu awal-awal sih oke-oke aja. Ternyata, nah kita kan ada dua nih, yang biru nih. Ini biru yang udah lama kan, kita tahu mati, gak bisa nyala.
walaupun nyala tapi kecil seperti itu. Nah ternyata setelah saya cek untuk spoolnya itu mati ya di dalam ini. Coba saya buka, dan ini spool yang saya ganti dari mikrofon saya, karena saya pikir tadinya urgent jadi belum beli, jadi dari mikrofon saya korbankan dulu ke mic inventaris kita. Nah ini spoolnya, dan alhamdulillah ya menurut saya suaranya juga bagus, lantang dan peka juga, dan minim feedback ya, minim noise, jadi seperti itu. Jadi saya masukkan ke sini. Nah terus spare mana untuk apa namanya, spool rusaknya? Ada, tenang Bapak Ibu ya. Untuk spool rusaknya ini seperti ini. Jadi biar Bapak Ibu tahu semua, ini yang rusaknya. Karena spoolnya itu dalemannya yang oranye ini sama seperti ini. Cuman kalau yang ini kan putus, mungkin dari kumparan di dalam ini. Nah, spoolnya di dalamnya ada yang putus. Kalau ini masih bagus, cuman setelah ini bisa betul, ternyata yang oranye ini suaranya cempreng. Dan ini lumayan ngebas. Ini sudah diketahui juga ya sama Bapak RT kita, Bapak Gunawan. Nah ini suaranya agak sedikit ngebas, peka, dan low noise seperti itu. Jadi ini nanti dua-duanya sudah bisa kepake. Terus selain itu kemarin saya memberi saran untuk membelikan mikrofon yang dinamik, yang kabel. Itu sudah saya serahkan juga ya Bapak RT, dengan merek Asley, serinya voice apa gitu saya lupa. Nah udah saya serahkan, bagus juga, kurang lebih seperti ini suaranya, kualitas suaranya. Jadi ini udah oke untuk mikrofon. Ini udah bisa untuk Bu RW atau Pak RT untuk memberikan sambutan, atau misalkan Mas Nanang mau karaokean, ini juga udah bisa, udah mampu. Ini udah bagus, suaranya langsung bintang 5 pakai ini, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya, nah ini di hadapan kita speaker Bluetooth. Ini kendalanya itu tadi, akinya yang ngedrop, dan di lubang female akainya itu ada sisa patahan dari konektor akai. Sebetulnya sih udah saya cabut, karena pas saya tahu itu jack akai mau dimasukkan nggak bisa, ternyata yaitu ada yang tertinggal patahannya. Jadi patahannya seperti apa? Nah ini saya masukkan lagi, karena memang pas ketahuan itu nggak sempat saya video. Nah itu nanti kita bongkar dan kita lihatkan. Namun sebelum itu, ini aki sudah datang. Ini aki sudah datang, belum saya buka, barusan saja. Nah karena ini minta di unboxing, di videokan juga, nanti kita videokan. Ini berat hampir 3 kilo karena kita beli 2 ya, karena kita mempunyai inventaris speaker Bluetooth yang satu ini dan yang satunya. Jadi nanti kita akan ganti. Oke. Biar cepat ya, nggak berbanyak basa-basi, kita coba cek lagi di speakernya dan kita lihatkan mana sih yang jadi kendalanya. Nah jadi ini ya tampilan belakangnya dengan merek Teknik TN strip 1201U. Nggak tahu ini artinya apa, tapi ini merek dan serinya. Terus ke bawah, nah kita lihat ini yang saya maksud. Jadi jack akainya ini, female-nya ini masih ada sumpelan ini ya. Jadi ini nggak bisa masuk, ini kan polos nih, kosong. Nah ini ada sumpelan besi. Nah mungkin sedulur yang dulu pernah mencolokkan terus patah tapi nggak diperbaiki, ya inilah. Setelah saya cek ternyata ada yang tertinggal. Ini sebetulnya udah saya cabut kemarin tuh ya, cuman saya pengen biar tahu inilah ada kendala di sini juga. Ini kita
cabut. Nah, seperti ini. Nah, ini selongsong dari jack Akai. Depannya itu ada plastiknya. Nah, tertinggal di dalam di sini. Jadi nanti kita akan bongkar ini sekrup-sekrupnya, kita buka dan kita bersihkan. Ini sambil sekalian bodinya juga nanti kita coba akan bersihkan ya. Kita akan kasih silikon biar hitam jreng lagi seperti baru. Jadi seperti itu. Ini ya yang tertinggal. Mungkin Bapak Ibu ingat ini yang pernah mencolokkan seperti itu ya. Nanti kita bongkar, kita bersihkan dalamnya juga. Nah, ini sudah saya buka jadi seperti ini dalamannya. Ternyata saya baru tahu juga kalau dalamnya itu untuk Bluetooth. Jadi nggak terintegrasi dalam satu rangkaian bot ini ya. Ternyata ini ada tambahan eksternal untuk Bluetoothnya sendiri. Jadi dimana nanti Bluetoothnya error, ya tinggal ganti ini aja. Bluetoothnya kan banyak tuh yang dijual ya. Nah, terus ke bawahnya lihat untuk koneksinya juga. Ini koneksinya cuman di solder, tapi ya nggak apa-apa lah selama ini karena bisa dipakai juga ya. Nah, tadi kembali lagi untuk yang terkendala itu di konektor Akai female di sini ya. Jadi ini kita buka dulu nih. Ini kalau ada kabel gini biasanya wireless ya, wireless apa Bluetooth nih ya, seperti itulah. Ini kayaknya antena kan. Nah, padahal ini ada Bluetooth juga ya. Nah, intinya inilah, kita buka dulu ini dua, terus kita lepas ininya, nanti kelihatan bagian dalamnya. Oke, saya perbesar aja ya. Nah, ini jack female dari Akai-nya yang tadi ada ketinggalan, ternyata masih ada di dalamnya itu. Seperti ini kita nanti keluarkan, dan kemungkinan ini lubangnya female ini, lubangnya Akai ini seret mungkin ya. Jadi susah buat dikeluarkannya. Makanya nanti kita akan coba tekan bagian dalamnya agar bukaannya agak besar. Nah, kelihatan kan yang ini? Nah, itu ada yang mengganjal, sisa dari jacknya.
susah ini. Kalau saya buka solderannya nanti double. Jadi mungkin nanti saya percepat aja ya untuk pengambilan yang sisanya ini. Baik, ternyata agak sulit Bapak Ibu. Jadi ini saya coba lepas solderannya aja, karena ini yang masih tertinggal tuh bagian dari ujung jack AK yang ini ya. Nah, bagian ujungnya ini yang masih tersisa. Kalau yang hitamnya tadi udah dapat, selongsongnya ini juga udah. Nah, yang ujungnya ini yang masih tersisa dan agak lumayan agak tricky untuk melepasnya. Jadi saya coba panaskan solder buat melepas dari lubang pimel AK nya ini. Nanti nunggu panas dulu ya. Nah, akhirnya dengan bantuan solder ini sudah bisa kita ambil bagian sisa dalamnya ya, seperti ini, seperti peluru. Ini ujung dari konektor atau jack Akai. Ini nanti kita rapikan lagi solderannya dan kita pastikan lubang Akainya ini tidak terlalu seret gitu ya. Jadi biar enak untuk mengkoneksikan Akai nantinya ke lubang pimel ini. Oke, begitu ya. Oke, ini sudah saya agak bengkokkan sedikit bagian dalamnya agar tidak terlalu seret, dan sudah saya coba, udah enak sekarang ya. Ini yang tadi trouble, nah sudah masuk klik gitu. Nah sudah bisa. Kalau yang ini memang nggak masalah, kalau yang satunya. Nah klik, double klik, klik gitu ya. Oke, kita rapikan dulu, terus kita bersihkan bagian dalamnya dan kita ganti untuk akinya. Akinya sudah terlihat di sana di belakang ini, tapi untuk pengambilannya dari depan ya, karena harus dibuka bagian pengamannya itu. Baik, ini setelah saya buka bagian depannya ya, lumayan reget, kotor, wajar aja ya. Beberapa tahun nggak pernah dibersihkan, nggak pernah dirawat. Kalau saya sih berpikirnya ini kan inventaris dan inventasi kita ke depannya, biar adik-adik kita itu tidak boros beli lagi pengadaan speaker ya. Jadi kita rawat, terkecuali mungkin nanti kalau modelnya sudah model yang lain yang harus enggak mekanik seperti ini, enggak jadul gitu lah, harus ganti ya, itu harus ganti. Kalau seperti ini kan masih bisa dipakai dan mudah-mudahan masih tetap bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan seperti ya 17-an, arisan, pengajian gitu ya. Ya saran saya sih
dirawat lah seperti itu. Dan ini untuk akinya. Nah ini ya, setelah saya buka dari depan, akinya ini yang akan kita ganti dengan aki yang baru. Ini solderan juga, kita buka soldernya dulu. Namun sebelumnya kita bersihkan dulu bagian dalamnya karena sudah agak berdebu begitu ya. Kita bersihkan dulu. Mungkin saya skip aja ya pembersihannya karena repotnya harus dipegangin. Ini nggak ada temennya lagi begitu ya. Oke, tadi ini udah saya bersihkan dengan alat ini, dengan alat QQ ini. Suaranya bantar sekali ya, mohon maaf. Seperti ini suaranya, sampai ini aja bisa terdorong. Oke, saya rasa sudah bersih lah ya. Tinggal nanti kita ganti dan kita bersihkan bagian luarnya. Nah ini untuk spesifikasinya sama yang saya beli, kebutuhannya 12 volt 5 ampere hours. Kalau kebutuhan di speakernya ini dari aki sebelumnya itu 5 volt 12 volt 4,5 ampere, tapi ini saya up jadi 5 ampere yang ngambilnya biar nanti agak awet ya, harapannya seperti itu. Karena ampere lebih besar, ukuran akinya pun biasanya lebih besar, tapi enggak semuanya ya. Jadi intinya ini biar lebih awet aja seperti itu. Jadi itu unboxingnya. Kita lanjut pelepasan solder dari aki sebelumnya pindah ke aki sini. Baik, jadi itu ya, ini udah saya ganti. Ini aki yang sebelumnya 12 volt 4,5 ampere. Terus udah kita ganti dengan dengan aki ini. Spesifikasinya mana ini nggak kelihatan. Ini ya 12 volt 5 ampere gitu ya. Kita rakit ulang dan kita bersihkan. Namun sebelumnya kita cek ini tanpa kabel yang terhubung. Ini dari aki biasanya sudah terisi daya ya, walaupun nggak sampai 100%. Kita coba on kan, mana onnya. Nah ini sudah nyala ya, sudah bisa nyala ini. Jadi memang masih ada daya yang tersimpan di aki yang baru, biasanya nggak full dan harus dicas terlebih dahulu. Ini sudah bisa. Kita coba mana micnya nih. Kita coba pakai mic yang warna oranye. Ini mic yang oranye. Nah suaranya gitu. Kita coba tes 1 2 3 tes, cek 1013, cek 1 2 3 dicoba. Nah seperti itu suaranya, ada echo-nya juga. Terus kita coba cek mikrofon yang saya perbaiki, saya ganti spoolnya dari yang punya saya. Nanti hasilnya seperti ini ya. Kok nggak nyala? Sebentar ya. This.
nggak mau nyala. Sepertinya baterainya habis ini. Coba saya ganti dulu, karena ini yang sering tak sambung terus. Nanti kita baterainya dulu, karena di sana volumenya sudah oke. Oh, ternyata baterainya ya. Ini kita coba. Ini agak sedikit feedback karena memang speakernya terlalu dekat. Ini agak jauh ya. Cek cek 1 2 3, cek dicoba 1 0 3, dicoba 1 2 3, dicoba cek 1 2 3. Oke, jadi lebih keras suaranya ketimbang yang kuning. Dan kita coba yang kabelnya ya. Pak RT ini masih bangun nggak? Ini saya coba ambil dulu untuk mikrofonnya dari pembelian atau mikrofon kita yang baru. Nah, jadi ini yang kita beli nih, mereknya asli ya, asli, made in asli. Sepertinya sih ini Chinese, made in Chinese. Kalau yang Oriennya pasti mahal USA itu ya, karena seperti Shure aja Jerman itu udah 1 lebih. Ini nggak nyampe nih. Nah, ini kita coba, kita buka. Ada buku garansi, user guide, kabel dan mic-nya itu sendiri. Nah, ini kan konektornya, konektor Canon ke Akai. Biasanya untuk ke mikrofon itu Canon seperti ini ya. Kaki 3. Kaki 3 mana ini lubangnya ini. Nah, udah klik. Nah, si Akai ini kita sambung ke belakang. Ini nggak pakai listrik kan? Jadinya belum ini. Ya kan belum dicoba habis berapa ini. Udah aki baru ini. Iya, maksudnya aki baru tapi kan belum dicoba kapasitas sampai berapa ini. Oh, ini kita coba on kan. Kok belum nyala? Kita cek volume wire volume. Ini gede-gede ini. Nah, tadi kita coba besarkan volume kabel mikrofon kabel. Nah, udah nyala. Ini bagus juga, asli. Cek 1 2 3 track, cek 1 2 dicoba. Cek 1 2 dicoba. 1 2 3. Cek 1 2 dicoba. Tes 1 2 dicoba. Nah, jadi bagus juga ini. Lumayan lah ya buat Bu RW nanti buka acara, atau Pak Gunawan buka acara, ini lumayan. Jadi seperti itu. Ini akinya masih tersambung dan ini tanpa kabel. Ini kabel mikrofon tadi ya, bukan kabel listrik. Jadi ini nanti akan saya bersihkan dan kita ganti juga aki speaker Bluetooth yang satunya yang ini. Nah, ini kita ganti yang ini, kita bongkar lagi. Jadi kita rapikan dulu yang sana, baru bongkar yang ini. Seperti itu. Jadi itu dulu aja reviewnya atau dokumentasinya. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.